Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester dan SBMPTN tentang inverse fungsi. Nomor 1. Jika f inverse x merupakan inverse dari fungsi fx sama dengan akar pangkat 3 dari 3x dikurangi 12, maka nilai f inverse negatif 2 adalah, ya, di sini optionnya ada A negatif 4, B negatif 4/3, C negatif 3/4, D 4/3, E 4. Nah, berarti di sini kita perlu menentukan F inverse X-nya. Kemudian nanti kita ganti X-nya dengan negatif 2. Nah, karena bentuk fungsinya ini fungsi irasional, ya, maka untuk mencari inverse fungsi irasional di video sebelumnya kita sudah bahas ada dua cara, ya. Cara biasa dan dengan menggunakan rumus praktis. Saya mau bahas keduanya, ya. Yang pertama kita akan gunakan cara biasa. Berarti untuk menentukan inverse-nya kita tulis terlebih dahulu fx sama dengan akar pangkat 3 dari 3x dikurangi 12. Maka kita anggap fx ini y, ya, karena fx sama dengan y. Y sama dengan akar pangkat 3 dari 3x dikurangi 12. Kalau kita mencari inverse fungsi, kalau tadinya Y sama dengan sekian X, kita buat menjadi X sama dengan sekian Y. Nah, karena X-nya ini berada di dalam akar, nah maka akarnya harus kita hilangkan. Nah, di sini cara menghilangkan akarnya, karena di sini akar pangkat 3, berarti kedua ruas kita pangkatkan 3, ya. Maka kalau ruas kiri dipangkatkan 3, menjadi Y pangkat 3, ya. Nah, kalau ruas kanan kita pangkatkan 3, karena ini akar pangkat 3, maka akarnya akan saling habis. Tinggal 3x dikurangi 12. Nah, seperti ini, ya. Nah, tujuan kita adalah menjadikan x sama dengan sekian y. Di sini ada 3x, berarti menjadi 3x sama dengan y pangkat 3 ditambah 12. Nah, seperti ini. Maka x-nya kita peroleh y pangkat 3 ditambah 12/3. Nah, ini sudah menjadi X sama dengan sekian Y. Berarti kita peroleh F inverse X-nya adalah, Y-nya kita ganti X, ya. Maka menjadi X pangkat 3 ditambah 12/3. Yang ditanya adalah F inverse negatif 2. Nah, kita kan sudah dapatkan F inverse X-nya. Kita tinggal cari F inverse negatif 2. Berarti X-nya kita ganti dengan negatif 2. Nah, negatif 2 pangkat 3 berarti negatif 2 pangkat 3 ditambah 12/3. Maka menjadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif negatif. Berarti menjadi negatif 8 tambah 12/3. Maka hasilnya adalah 4/3, ya. Maka jawabannya adalah option D, ya, 4/3. Nah, di sini kalau kita mau menggunakan rumus praktis, nah berarti kita tulis terlebih dahulu, ya. Fx-nya adalah akar pangkat 3 dari 3x dikurangi 12. Nah, ini kan bentuknya fungsi irasional. Ingat, ya, untuk fx sama dengan akar pangkat n dari ax plus b, maka inverse fungsinya adalah x pangkat n, n-nya 3, ya, dikurangi b, b-nya negatif 12. Berarti menjadi ditambah 12 per a, a-nya 3. Nah, kita langsung dapatkan inverse-nya. Nah, kalau kita ditanya f inverse negatif 2, sama saja berarti. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, kan negatif 8. Kemudian ditambah 12, berarti 4. Berarti 4/3. Nah, seperti ini cara cepatnya. Nah, lebih baik kalau untuk pilihan ganda kan kita bisa gunakan rumus praktis untuk menghemat waktu, ya. Nomor 2. Jika untuk mengubah satuan dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit digunakan rumus Fx sama dengan 9/5x ditambah 32, maka untuk mengubah satuan dari derajat Fahrenheit ke derajat Celcius digunakan rumus. Nah, ini pilihan gandanya, ya. Berarti kita di sini menemui masalah kontekstual tentang suhu pada
termometer Celcius dan Fahrenheit ya. Di sini katanya diketahui proses mengubah satuan derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Nah, itu menggunakan rumus F ya. Fx sama dengan 9/5x tambah 32. Nah, pertanyaannya adalah rumus untuk mengubah satuan dari Fahrenheit ke Celcius. Nah, kalau tadi kan diketahuinya dari Celcius ke Fahrenheit menggunakan fungsi F. Bagaimana kalau mengubah dari Fahrenheit ke Celcius? Berarti ke sini ya, terbalik prosesnya. Nah, berarti ini menggunakan konsep inverse fungsi ya. Berarti kita harus mencari inverse fungsi F. Nah, kita tulis dulu rumus Fx-nya. Fx sama dengan 9/5x ditambah 32. Ya, kalau kita lihat, ini bentuk rumus fungsinya adalah berjenis fungsi linier ya. Ax plus b. Berarti di sini ada dua cara untuk mencari inverse-nya. Bisa menggunakan cara biasa ataupun menggunakan rumus praktis. Kalau misalnya kita mau menggunakan cara biasa, berarti Fx kan sama dengan Y. Berarti kita tulis Y sama dengan 9/5x ditambah 32. Nah, kalau kita mau menginverskan, berarti kalau ini Y sama dengan sekian X, kita ubah menjadi X sama dengan sekian Y ya. Kita balik. Nah, maka menjadi 9/5x sama dengan Y dikurangi 32. Nah, maka X-nya sama dengan Y min 32 per 9/5. Nah, maka X-nya sama dengan Y min 32. Kan dibagi 9/5, berarti sama dengan dikali 5/9. Ya, dibalik ya, 9/5 menjadi 5/9. Nah, maka X-nya sama dengan 5/9 dikali Y min 32. Nah, maka kita dapatkan inverse fungsi F-nya adalah 5/9. Y-nya kita ganti X, berarti dikali X dikurangi 32. Nah, kita lihat di option 5/9. Ya, 5/9. Nah, berarti yang E ya. 5/9 dikali X dikurangi 32 ya. Nah, jadi jawabannya adalah option E. Nah, ini menggunakan cara biasa. Nah, kalau kita mau menggunakan rumus praktis, nah ingat di sini ini bentuknya linear ya, AX plus B ya. Kita tulis rumus fungsinya 9/5x tambah 32. Inverse fungsi AX plus B itu X min B, B-nya 32. Per AA-nya 9/5. Nah, maka menjadi 5/9 dikali X dikurangi 32. Nah, sama ya jawabannya. Nah, sebaiknya kalau untuk pilihan ganda kita ingat rumus praktis ini ya, supaya hemat waktu. Soal nomor 3, diketahui Fx sama dengan X tambah 1 dan Gx sama dengan 2X dikurangi 3. Tentukanlah F komposisi G inverse X tambah 1. Di sini berarti kita harus menentukan F komposisi Gx-nya terlebih dahulu, kemudian kita inverskan, kemudian X-nya kita ganti dengan X tambah 1 ya. Berarti langkah pertama kita cari dulu F komposisi Gx-nya ya. F komposisi Gx itu kita artikan sebagai F di luar, Gx di dalam. Kemudian kita kerjakan bagian dalam dulu nih. F di luar, Gx kita ganti dengan Gx yang diketahui 2x min 3. Selanjutnya kan ini F sekian ya, berarti kita lihat rumus fungsi F. Rumus fungsi F-nya adalah X tambah 1. X-nya kita ganti 2x min 3, maka menjadi 2x min 3 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 2x min 3 tambah 1 berarti min 2. Nah, berarti kita dapatkan F komposisi Gx-nya adalah 2x min 2. Nah, selanjutnya kita inverskan F komposisi Gx-nya. Berarti kita tulis dulu F komposisi Gx-nya. F komposisi Gx-nya adalah 2x dikurangi 2. F komposisi Gx-nya kita jadikan Y ya, maka Y sama dengan 2x dikurangi 2. Kalau kita mencari inverse fungsi, kalau berbentuk Y sama dengan sekian X, kita ubah menjadi X sama dengan sekian Y.
Nah, ini kan Y sama dengan 2X dikurangi 2, maka menjadi 2X sama dengan Y ditambah 2. Maka X-nya sama dengan Y tambah 2 per 2. Nah, kita peroleh F komposisi G inverse X-nya adalah Y kita ganti X, maka menjadi X tambah 2 per 2. Nah, setelah kita dapatkan F komposisi G inverse X-nya sama dengan X plus 2 per 2, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan F komposisi G inverse X-nya kita ganti menjadi X plus 1 ya, sesuai yang diminta. Nah, berarti di sini ada 3 tahap pengerjaan ya. Nah, berarti F komposisi G inverse X-nya kan sudah kita dapatkan kan, X plus 2 per 2. Nah, maka F komposisi G inverse X plus 1, kita tinggal ganti rumus X plus 2 per 2, X-nya kita ganti dengan X plus 1. Maka menjadi X plus 1, kemudian plus 2 per 2 ya. Maka menjadi X plus 3 per 2. Nah, ini ya hasil akhirnya. F komposisi G inverse X plus 1 adalah X tambah 3 per 2. Soal nomor 4. Jika G komposisi Fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 3 dan Gx sama dengan 2x tambah 4, maka tentukan F inverse X. Nah, berarti untuk soal ini berarti kita harus menentukan Fx-nya terlebih dahulu ya. Kita menentukan Fx dari fungsi komposisi G komposisi Fx. Setelah kita dapatkan Fx-nya, berarti kita tentukan inverse dari fungsi Fx ini ya. Berarti langkah pertama kita tentukan Fx-nya terlebih dahulu ya. Langkah pertama kita cari Fx dari fungsi komposisi. Nah, di sini diketahui G komposisi Fx-nya adalah 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 3 kan. Nah, kalau kita mau mencari Fx di dalam fungsi komposisi, berarti kita uraikan dulu nih G komposisi Fx-nya. G komposisi Fx itu G di luar, Fx di dalam. Sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 3. Kita kan mencari Fx. Sedangkan di sini diketahui Gx sama dengan 2x tambah 4. Nah, kalau misalnya Gfx. Nah, kalau misalnya Gx sama dengan 2x tambah 4, maka kalau Gfx menjadi Gfx, berarti menjadi 2fx ditambah 4. Nah, Gfx berarti menjadi 2 kali fx ditambah 4. Nah, sesuai bentuk ini ya, 2x tambah 4. 2fx tambah 4 sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 3. Berarti kita di sini bisa peroleh fx-nya ya. Berarti menjadi 2 dikali fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 3, kemudian plus 4 menjadi min 4 ya. Maka menjadi 2 dikali fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x, negatif 3 dikurangi 4 berarti negatif 7. Berarti di sini 2 menjadi penyebut ya. Fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 7 per 2. Nah, berarti ini bisa kita ubah ya, supaya pecahannya ini terbagi ya. Berarti 4 per 2x kuadrat menjadi 2x kuadrat. Kemudian 8x per 2 berarti menjadi 4x. Kemudian negatif 7 per 2 menjadi negatif 7 per 2. Nah, selanjutnya kita diminta menentukan F inverse X. Kita kan sudah dapatkan fx-nya sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 7 per 2. Nah, maka kita tinggal inversekan fx. Langkah berikutnya berarti kita cari F inverse X. Kita dapatkan fx-nya sama dengan 2x kuadrat tambah 4x dikurangi 7 per 2. Berarti karena fx ini sama dengan y, berarti kita bisa tulis y sama dengan 2x kuadrat tambah 4x dikurangi 7 per 2. Nah, berarti kan ini kita menginverskan bentuk persamaan kuadrat ya.
Kalau kita menginverskan, karena ini Y sama dengan sekian X, berarti kita harus ubah menjadi X sama dengan sekian Y ya, seperti biasa. Nah, berarti di sini Y sama dengan sekian X, maka kita pindahkan ini ke ruas kiri ya. Menjadi 2X kuadrat ditambah 4X sama dengan Y ditambah 7/2. Karena di sini A-nya ini tidak satu, berarti kedua ruas kita bagi 2 ya. Berarti kalau ini dibagi 2 menjadi X kuadrat, 4X dibagi 2 menjadi 2X ya. Y dibagi 2 menjadi Y/2, 7/2 dibagi 2 menjadi 7/4. Selanjutnya kita kan mau mencari X sama dengan sekian Y, tetapi di sini X-nya berada di 2 suku ya. Berarti di langkah ini kita perlu mengubah bentuk X kuadrat tambah 2X ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Caranya dengan kita menambahkan konstanta di ruas kiri dan di ruas kanan. Berarti kedua ruas kita tambah B/2 kuadrat. B-nya kita lihat di sini B-nya adalah 2, berarti 2/2 kuadrat. Berarti 2/2 kan 1 kuadrat berarti 1. Berarti kedua ruas kita tambah 1 ya. Maka menjadi X kuadrat ditambah 2X tambah 1 sama dengan Y/2 ditambah 7/4 ditambah 1. Nah, ini sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna X kuadrat plus 2X tambah 1. Berarti ini kita ubah menjadi X tambah B/2 kuadrat. Berarti menjadi X ditambah B-nya kan 2. 2/2 berarti 1 kuadrat. Maka X kuadrat plus 2X plus 1 menjadi X plus 1 kuadrat. Ya, sama dengan Y/2 ditambah 7/4 ditambah 1. 1 itu bisa kita ubah menjadi 4/4 ya, karena di sini per 4. Berarti 7/4 ditambah 4/4 menjadi 11/4. Di sini kan X-nya berarti tinggal satu suku ya. Kalau kita mau mengeluarkan X-nya, karena ini pangkat 2, berarti kedua ruas kita akarkan ya. Kalau kita akarkan, maka akan saling habis dengan pangkat 2, maka tinggal menjadi X tambah 1 sama dengan, nah ini tadi ruas kiri diakarkan, ruas kanan juga diakarkan, menjadi Y/2 plus 11/4. Nah, seperti ini. Nah, karena ini X-nya variabel, maka di sini plus minus. Nah, berarti X-nya sama dengan, nah di sini kan plus 1, berarti di sini menjadi min 1 ya. Berarti plus minus akar, ini kan penyebutnya 2 dengan 4, kita samakan ya, menjadi 2Y/4 berarti ya. 2Y/4 ditambah 11 berarti 2Y tambah 11/4. Tadinya kan Y sama dengan sekian X, sekarang sudah menjadi X sama dengan sekian Y. Nah, maka kita sudah sampai pada inverse fungsinya. Maka kita peroleh F inverse X-nya adalah negatif 1 plus minus akar. Nah, Y-nya kita ganti X menjadi 2X tambah 11/4. Nah, seperti ini. F inverse X adalah negatif 1 plus minus akar 2X tambah 11/4. Soal nomor 5. Jika F1 per X dikurangi 1 sama dengan X dikurangi 6 per X tambah 3, maka nilai F inverse negatif 2 adalah A. Negatif 1, B. 0, C. 1, D. 2, E. 3. Nah, ini berarti tentang konsep inverse fungsi ya. Oke, ingat konsep inverse fungsi ya, bahwa kalau misalnya ada fx sama dengan y, berarti x sebagai domain, y sebagai range ya. Nah, kalau inverse-nya dibalik, y sebagai domain, x sebagai range. Nah, ingat konsep ini ya. Berarti untuk soal seperti ini bisa kita gunakan konsep ini ya. F1 per X min 1 sama dengan X min 6 per X tambah 3. Kalau kita ditanya inverse-nya, berarti di sini domain, ini range ya. Berarti inverse-nya sesuai konsep ini. Dibalik nih.
Ini sebagai domain, nah ini sebagai range ya. Seperti konsep ini. Oke, berarti kita tulis dulu nih. F1 per X min 1 sama dengan X min 6 per X tambah 3 ya. Nah, ingat di sini berarti ini kan menjadi persamaan nih. Ini domainnya, ini range-nya. Nah, berarti untuk inverse-nya domainnya ini nih. X min 6 per X plus 3. Kemudian range-nya menjadi ini, 1 per X min 1. Di sini kan ada F inverse sekian. Yang ditanya itu F inverse negatif 2. Nah, berarti kita bisa tulis F inverse negatif 2 sama dengan 1 per X min 1. Coba perhatikan di sini. F inverse sekian sama dengan sekian. F inverse negatif 2 sama dengan sekian. Nah, kalau ini sama dengan ini sama dengan ini, berarti ini sama dengan ini, ya. Perhatikan di sini. Nah, berarti di sini kita kan belum tahu X-nya berapa, tetapi kita bisa dapatkan nilai X dari persamaan ini nih. X min 6 per X min 3 itu katanya sama dengan negatif 2. Berarti kita bisa cari dulu nih. Katanya X min 6 per X plus 3 ini sama dengan ini nih, ya, karena ini sama, yaitu negatif 2. Nah, ini kan sebenarnya per 1 ya, cuma kalau per 1 biasanya nggak ditulis. Nah, berarti ini bisa kita kali silang. Seperti ini ya. Nah, maka kita kali silang nih, berarti X min 6 dikali 1 ya, berarti X min 6 sama dengan X plus 3 dikali 2, berarti min 2 dikali X plus 3 ya. Maka menjadi X min 6 sama dengan min 2 kali X, min 2X, min 2 kali 3, min 6. Nah, maka menjadi X min 2X berarti menjadi plus 2X ya. Sama dengan min 6 menjadi plus 6, kemudian dikurangi 6. Maka X tambah 2X kan 3X. Sama dengan 6 kurangi 6, 0. Berarti X-nya adalah 0 per 3 atau 0. Kita dapatkan X-nya katanya 0. Nah, berarti untuk nilai F inverse negatif 2, nilainya adalah 1 per, katanya X-nya kita dapatkan 0 ya. Berarti 0 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 1 per 0 dikurangi 1 kan negatif 1. 1 per negatif 1 hasilnya adalah negatif 1. Nah, jawabannya berarti option A. Negatif 1. Jadi nilai F inverse negatif 2 adalah negatif 1. Soal nomor 6. Jika fungsi f dan g mempunyai inverse dan memenuhi fx tambah 5 sama dengan g 2x dikurangi 1, maka 2f inverse x adalah, nih opsinya ada 5 ya. Oke, kalau misalnya ada persamaan seperti ini, di sini diminta menentukan 2 dikali f inverse x, berarti berhubungan dengan konsep inverse fungsi. Ya, ingat konsep inverse fungsi. Kalau misalnya ada fx sama dengan y, berarti di sini domainnya x, range-nya y. Berarti untuk inverse-nya dibalik ya. Domainnya y, range-nya x. Nah, ingat ini ya. Ini sama dengan ini ya. Ini sama dengan ini. Nah, berarti kita gunakan konsep inverse ini. Nah, berarti di sini kalau misalnya kita ketahui ada fx plus 5 sama dengan g 2x min 1. Berarti di sini domainnya x plus 5, range-nya atau hasilnya adalah g 2x plus 1. Kalau misalnya kita inverse-kan, berarti kita tukar ya, kita balik nih. Nah, ini menjadi domain, berarti g 2x min 1 ini berada di dalam kurung ini ya. Maka menjadi f inverse g 2x min 1. Nah, seperti ini ya. Tukar ya, menggunakan konsep ini. Nah, sama dengan ini nih. Tadinya domain, dia menjadi hasil x plus 5. Nah, kemudian ini f inverse sekian sama dengan sekian. Nah, kita bisa misalkan g 2x min 1 ini menjadi variabel lain ya. Kita misalkan, misal g
2x min 1 kita misalkan sebagai Y, maka menjadi F inverse Y. Sama dengan, nah X-nya kita ganti juga dengan X yang di sini. Nah, di sini kan Y sama dengan sekian X kan? Kalau kita mau tahu X sama dengan berapa Y, berarti kita menggunakan konsep inverse fungsi lagi. Nah, di sini kan G 2x min 1. Nah, berarti 2x min 1 ini sebagai domain, Y sebagai hasil. Kalau kita mau balik, kita menggunakan konsep inverse fungsi lagi. Maka menjadi GY sama dengan 2x min 1. Nah, maka kita bisa dapatkan nilai X-nya nih. Berarti kita dapatkan 2x sama dengan G min 1Y min 1 menjadi plus 1. Ya. Nah, maka kita dapatkan X-nya sama dengan G inverse Y plus 1 per 2. Nah, di sini X-nya berarti kita ganti dengan G inverse Y plus 1 per 2. Nah, kita ganti menjadi G inverse Y plus 1 per 2. Kemudian ditambah 5. Nah, seperti ini. Nah, karena tadi Y ini permisalan ya, kita kembalikan lagi menjadi F inverse X sama dengan G inverse X ditambah 1 per 2 ditambah 5 ya. Yang ditanyakan adalah 2 dikali F inverse X, berarti 2 dikali F inverse X sama dengan 2 dikali G inverse X ditambah 1 per 2 ditambah 5. Berarti 2 dikali segini nih. Nah, 2 ini kan bisa dibagi ya. 2 dibagi 2, 1. Berarti tinggal G inverse X ditambah 1. Kemudian 2 dikali 5, 10. Maka hasilnya adalah G inverse X 1 tambah 10. Berarti ditambah 11. Nah, berarti 2F inverse X adalah G inverse X ditambah 11. Nah, jadi jawabannya adalah option A. G inverse X tambah 11. Demikianlah pembahasan kita tentang konsep inverse fungsi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.